Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sedulur-sedulur subscriber semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi, berbagi pengalaman bersama mobil Mitsubishi T120 SS tahun 2005. Di sini mobil mengalami permasalahan tiba-tiba mogok, tiba-tiba tidak bisa hidup sama sekali. Bahkan tadi ketika itu mobil masih jalan dan tiba-tiba mengalami mogok. Nah, karena mobil ini tidak bisa diselesaikan di lokasi, akhirnya kita harus direct, kita bawa ke bengkel agar nanti bisa terselesaikan dengan gampang ya lur. Karena ketika di lokasi kekurangan alat ataupun kekurangan spare part juga akhirnya susah lur. Kita bawa dulu mobilnya ke bengkel, nanti kita akan informasikan apa yang menjadi penyebab mobil ini tiba-tiba mogok lur. Kita akan cek dulu pengapiannya lur. Kita lepas businya, kemudian kita starter apakah dari busi ini keluar pengapiannya atau tidak lur. Yo starter neng op, tidak keluar api bro. Saat ini setelah kita cek ternyata busi tidak ada pengapiannya, kemudian kita pindah ke belakang. Di sini ada bagian distributornya, kita cek dulu kabel arusnya lur. Arus yang masuk ke distributor kita harus cek, ya bisa terjadi ada putus di kabel arusnya yang masuk ke distributor, putus juga bisa, makanya tidak keluar pengapiannya. Nah, kita cek dulu sebelum kontak kita memvonis yang lain-lainnya. Kontak. Di sini kita cek, di sini kabel yang ke distributor ada dua. Nah, salah satunya adalah arus plus. Ini. Nah, di sini kita cek ternyata pengapiannya ada. Ketika dikontak, ya pengapiannya masih ada. Berarti pengapian normal, arus yang menuju ke distributor normal. Kemudian kita juga harus mengecek, kita starter pada bagian rotornya apakah berputar atau tidak. Ketika di bagian rotor ini kita starter tidak berputar, berarti timing belt putus. Ketika timing belt putus otomatis tidak ada pengapian lur. Nah, di sini masih normal, berarti ini positif, bermasalah koilnya lur. Kita akan ganti koilnya dulu lur. Sebelum kita melakukan pergantian koil, kita otomatis melepaskan as delco karena posisi koil ada di dalam cover distributor lur. Di sini kita harus memberikan tanda pada nok distributor atau delconya, karena ketika mau melepaskan otomatis kancing harus dilepaskan terlebih dahulu. Nah, ini tujuannya diberi tanda nantinya agar ketika pemasangan tidak terjadi terbalik ya lur. Ketika terbalik pemasangannya otomatis mobil tidak bisa hidup lur. Nah, dalam melepaskan kancing as delco di sini juga perlu diperhatikan, harus hati-hati karena ketika tidak hati-hati bisa terjadi noknya itu pecah. Ketika noknya pecah ya sedikit sulit ya lur, sedikit sulit mencarinya, makanya harus hati-hati lur. Nah, ini sering terjadi ketika melepaskan kancing itu terjadi nok pecah. Nah, di sini harus benar-benar hati-hati dalam melepaskan kancing as delco-nya lur. Nah, di sini kita akan mulai melepaskan satu persatu ya lur. Bagi yang pemula ketika mau melepaskan bagian isi dari distributor sebaiknya di video saja lur, biar nantinya ndak salah ketika pemasangannya, nggak terbalik ya lur, untuk kabel-kabelnya terutama. Nah, kalau yang sudah ahli atau sudah biasa ya ndak masalah, tapi ketika bagi pemula ya sebaliknya itulah di video saja biar nanti pemasangannya ndak terbalik lur. Kita akan mulai bongkar dulu, kita akan mulai preteli dulu bagian isi pada dari distributor T120 SS.
Oke lur, ini koil sudah terlepas dari covernya, dan ini memang kita perhatikan koil di sini sudah mulai rusak, mulai sudah ada yang bocor-bocor di sini. Ketika koil berlubang ataupun itu bisa menandakan bahwa koil ini memang sudah mulai rusak lur. Nah, di sini memang koil sudah benar-benar mati. Dengan kita tadi tes ternyata tidak mengeluarkan pengapiannya lur. Nah, kita langsung ganti koilnya ya lur. Ini kita sudah persiapkan koil yang baru. Untuk harganya bervariasi lur. Ketika yang original memang cukup lumayan mahal. Nah, di sini kita menggunakan yang bagus juga ini lur. Harganya cukup lumayan, sekitar antara 600-an lur. Sekitar antara 600-an ataupun 500-an lah ya lur kemarin. Nah, ini memang kita mencari benar-benar yang kualitasnya bagus, karena ketika kuil posisinya di dalam ini cukup susah untuk bongkarnya. Ketika kita belikan yang biasa ataupun yang KW-an, ketika nanti cepat mati kan malah repot juga lur, menjadi 2 kali pekerjaan lur. Kita akan pasang dulu koilnya lur. Nah, bagi yang pemula, kalau lupa dalam pemasangannya, perhatikan videonya ketika mau bongkar. Makanya bagi yang pemula di video saja lur, biar nanti pemasangannya enggak mengalami permasalahan lur. Nah, kita langsung pasang dulu koilnya lur. Dalam pemasangan kabel harus hati-hati ya lur. Di sini sudah ada tandanya, ada plus minusnya. Yang warna merah ya otomatis arus yang plus atau positif ya lur.
ketuk genine bos. Motor. Betul mas. Kita mau global jenangannya mas. Nah. Jangan global kayak apa? Kalau jadi tenang-tenang nyusut, setengah guys. Pergantian koil pada mobil T120 setelah selesai ya Lur. Ini mobil sudah normal kembali, sudah bisa beraktivitas kembali. Itulah cara pergantian koil mobil T120 Lur. Semoga bermanfaat Lur. Kita tidak ada unsur menggurui atau kita so tahu, kita hanya berbagi informasi, berbagi pengalaman. Kita hanyalah pengen saya masih banyak kekurangannya Lur. Kita akan terus belajar dan belajar agar kedepannya lebih baik Lur. Terima kasih, jangan lupa kasih like biar kita tetap semangat, dan mohon maaf sangat besar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.